Yang paling penting sih gue semakin dekat sama Maha Pencipta. Kita berdoa semoga vaksin ini bisa bekerja dengan baik. Yang pasti di 2020 yang belum terrealisasi, kita mau realisasikan di 2021. Ya. Hikmahnya ya kita jadi orang jangan sombong, jangan belagu, mentang-mentang lagi di atas, gitu loh. Maksudnya nunjukin banget gitu, maksudnya I have everything, everything is fine. But turns out COVID ini membuat semua realize that we're just human dan we don't have anything. Ya kita harus bisa saling menjaga diri, mengapresiasi gitu. Hikmah gue jadi sering main sama saudara-saudara gue, lebih dekat lagi sama saudara-saudara gue. Biasanya kita main sendiri-sendiri kan, gara-gara kita di rumah. Gue sering main ke rumah mereka, jadi deket. Hikmahnya kalau untuk saya, kita kumpul satu keluarga, jadi di rumah bareng-bareng terus karena WFH. Jadi aktivitas intensnya jadi banyak di rumah, sering ketemu. Lebih dekat dengan family ya? Iya, lebih dekat dengan keluarga, orang tua. Hikmah yang gue ambil, gue jadi bisa bikin kue. Karena COVID, gue belajar bikin kue. Hikmahnya juga, percaya nggak percaya, gue jauh lebih sabar. Kita nggak pernah menduga kalau misalnya ini akan terjadi dan ini dampaknya dirasakan seluruh dunia. Jadi hikmahnya seperti itu sih, kita nggak pernah tahu jalan apa yang diberikan sama Tuhan. Jadi ya nikmatin aja apa yang kita punya sekarang, apa yang kita dapetin sekarang. Hikmahnya gue bisa nabung. Gue bisa manage duit gitu kan, dengan gaji gue yang tidak seberapa. Tapi gue bisa manage gitu, bagi-bagi duit gue buat nongkrong, terus buat nabung, buat beli barang gitu, ya kan. Udah nggak jadi beban orang tua gitu. Itu yang paling utama ya nggak sih? Hikmah makan lebih sehat, hidup lebih bersih. Apa lagi nih? Apa lagi, Nami? Kita jadi nggak mudah menyerah gitu kan ya? Jadi nggak mudah menyerah gitu ya? Kita harus mikir gimana cara kita bertahan hidup, how to protect yourself. Kesehatan. Nah, jangan nengoknya yang ke arah negatif gitu ya. Kita jangan paranoid. Kita jadi bisa men-challenging diri kita sendiri Ya. gitu. Kita berinovasi, gimana caranya kita untuk bertahan hidup. Ya. Menjaga kesehatan kita dengan sangat maksimal. Penting banget. Hikmah yang gue ambil, yang paling penting sih gue semakin dekat sama Maha Pencipta. Kenapa tuh, kenapa? Gue takut, boy. Takut apa? Sebab nggak, awalnya gini, gue insecure ya. Bokap gue udah kepala 6 semua, nyokap gue udah kepala 5. Jadi kalau misalkan gue yang sering beraktivitas di luar rumah, takutnya kena dampaknya ke kedua orang tua gue. Itu yang paling gue insecure. Dan tapi alhamdulillah sampai sekarang ini, sampai mau bergantinya tahun ke 2021, alhamdulillah bokap gue sih nggak kenapa-napa, nggak sakit. Tapi gue berharap sih semoga ini semua cepat selesai. Pokoknya gue pengen 2020 semua bumi kita kembali normal. Amin. Gue pengen semua kegiatan kita yang ada di Indonesia itu dilancarin, termasuk soal kerjaan. Apapun itu, gue pengen Indonesia normal. Yoi. Mari kita perangin COVID. Hikmahnya adalah apa? Dalam hal ini saya sebagai ibu, jadi saya jadi lebih dekat dengan anak saya. Dan terjadi, selama ini kami ciptakan itu, kami selalu punya quality time bersama. Tapi artinya ini lebih intens gitu loh. Jadi saya bisa, di perkembangan diri ini saya bisa sangat intens tahu gitu. Dan buat saya sangat positif di tengah dia sudah mau menginjak SMA. Dan ini sangat diperlukan. Dan buat saya itu sangat, buat saya COVID membawa hikmah itu gitu. Jadi dan kami juga semakin dekat dan banyak hal-hal lain yang akhirnya buat saya rasanya oh COVID ini juga membawa berkat juga buat kita gitu. Pokoknya 2021 goals gue, tapi gue pengen punya usaha sih, gue pengen punya usaha sendiri. Gue pengen puasa kecil-kecilan sama kakak gue. Kakak lu? Iya, tapi sambil kerja juga. Pertama-tama tentu kita berharap dengan adanya vaksin daripada COVID-19 ini, kita berdoa semoga vaksin ini bisa bekerja dengan baik. Jadi
menjalankan aktivitas-aktivitas kita secara normal, dan seluruh apakah itu aktivitas bekerja, aktivitas sosial kita, aktivitas spiritual kita. Ya contoh misalnya kita sudah boleh lagi untuk berkumpul di gereja, ya, di masjid, dia beribadah seperti itu. Semoga kita berdoa COVID ini bisa segera berakhir. COVID membuat orang-orang jadi kreatif. Sekarang banyak bisnis online, ibu-ibu yang tadinya nggak kepikiran untuk membangun perekonomian mereka yang jatuh, membantu perekonomian pekerjaan suami yang sudah lagi jatuh, mereka jadi berjualan, yang nggak bisa masak ibu-ibu jadi jago masak, ya kan? Even anak-anak pun gitu, saya lihat di online itu saya mengamati itu kehidupan sosial melalui online. Jadi saya buka itu, saya mengamati gitu kehidupan sosial masyarakat kita. Oh, banyak ibu-ibu jadi kreatif, anak-anak jadi kreatif, mereka jadi mandiri gitu. Terus aware dengan kesehatan. Jadi saya berharap ke depannya, even COVID sudah tidak ada, ini semua menjadi presiden positif buat kita semua. Terus seperti itu. Yang pasti di 2020 yang belum terrealisasi, kita mau realisasikan di 2021 gitu ya. Makanya 2020 yang tertunda dengan sebuah rencana ini dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tentunya bagaimana kita melakukan persiapan-persiapan sehingga pada saat in the right moment 2021 mungkin pandemiknya sudah mulai menurun bahkan menghilang, inilah momen untuk nge-grab semua peluang-peluang yang sebenarnya sudah terbentang luas di depan, cuman karena situasi aja belum mampu kita raih. 2020 itu kan gelap banget ya, dark banget gitu, tahun-tahun dark buat kita itu 2020. Menurut Mami di 2021 saat tergelap pada malam hari sudah kita lalui, kita akan menuju ke pagi hari. Itu dia kalimatnya Mami waktu saya sedang terpuruk di bisnis. Mami selalu bilang ke saya, satu hal kalian akan jadi kalah pada saat kalian menyerah untuk mencoba. Maju terus, bahwa saat tergelap bukanlah selesai segalanya, namun saat tergelap itu yakinlah, saat menjelang sinar matahari kehidupan kalian akan bersinar terang. Jadi jangan menyerah, jangan pernah menyerah walaupun it's your darkest hour. Itu bukan akhir segalanya. Itu justru akan menuju ke pagi hari. Yang pasti kemana ya, gue mau ngampus, ya nggak? Yes, itu yang pertama ya. Ngampus sih. Iya, gue ngampus sekaligus kerja nyari duit. Karena gue nggak mau jadi beban nyokap bokap gue lagi gitu loh. Goals gue ngampus sama punya bisnis clothing brand. Nice. Lu tunggu dah clothing brand gue gitu. Clothing brand sih gitu. Plannya kuliahin anak. Amin. Kuliahin anak. Terusnya ya Pak, ini sih tuh plan utamanya kuliahin anak. Nah, itu aja. Sama ya kalau menabung sih udah pasti, karena menutupi kekurangan yang kemarin-kemarin COVID ini kosong banyak. Jadi menabung dan yang pasti kuliahin anak. Plan gue nguliahin anak gue di 2021 karena sempat tertunda, karena menurut gue juga mau masukin kemarin ngapain juga virtual gitu, kasihan juga anak gue dapat kuliahan virtual. Kemarin udah ngerasain wisuda virtual, jadi biarkan dia istirahat dulu. Target gue 2021 bisa nguliahin anak gue di tempat yang memang dia inginin, yang gue juga bisa akomodir biaya dan segalanya. Rencana saya di tahun 2021, saya ingin lebih baik lagi. Saya ingin bekerja, membantu suami, bukannya kurang untuk mendapatkan suami, karena saya ingin lebih masa depannya lebih meningkat lagi. Gue nggak sih, gue pengen coba ngejadiin badan. Rencananya, aduh semoga banget bisa ke luar negeri lagi kalau COVID. Dan udah nggak travel sendiri lagi, sama suami dan anak. Jadi honeymoon lagi, oke. Yogyakarta. Jogja. You know why? Karena aku belum pernah ke sana. Tapi bosan tadi. Udah merantau berbagai negara, cuma Jogja belum pernah. Lebih pingin di dalam Indonesia dulu deh.
cuma gue pengen ngajak teman-teman gue belum sempet. Teman Pak Man. Camping. Liburan bersama keluarga. Liburan kemana? Liburannya ke tempat yang berbau-bau penghijauan gitu seperti Bandung atau Puncak gitu. Tempat nanti coba gue tanya anak-anak gue ya, tempat mana yang akan kita kunjungi. Pantai yang daerah timur ya, bukan timur luar negeri tapi maksudnya Indonesia. Gue pengen ke pantai-pantai Indonesia karena pantai Indonesia itu keren luar biasa. Paling pengen datang setelah corona itu adalah Tomuan Coffee di Solo. Betul. Di Solo. Karena itu tempat adik gua kerja. Kalau saya karena sangat cinta Indonesia, saya mau explore. Masih banyak daerah-daerah wisata di Indonesia dengan kekayaan alam, budayanya yang belum kita kunjungi gitu ya. Tapi kita senang mengeksplor daerah-daerah wisata baru yang belum banyak orang tahu, dan kita selalu ingin berusaha juga memperkenalkan daerah-daerah tourism yang bisa kita kenalkan kepada seluruh masyarakat baik nasional maupun internasional. Mami mau kemana aja, asal protokol kesehatan negara itu berjalan dengan baik. Karena akhirnya itu jadi salah satu standar kita untuk jalan-jalan gitu kan. Betul. Udah nggak bisa lagi ke negara yang mengabaikan prosedur kesehatan. Bunaken. Yang kedua Wakatobi. Wakatobi. Gue selalu berdoa sama Allah. Semoga aja saya punya duit ya Allah. Gue pengen kesono. Udah cukup tempat duit itu doang. Gue rasa itu hal traveling gue paling menakjubkan. Bali. Anak saya udah rindu banget sama Bali. Bali ya? Kemarin sebenarnya dia udah ngajak, tapi kita sudah masih takut, masih sangat takut sekali lah. Nggak berani ambil risiko. Berarti Bali ya? Iya. Iya.